Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Mei 2025, IHSG hari ini naik sedikit 47 poin, 0,67%. Secara kondisi tidak ada yang aneh. Memang ini ada di resistennya dia di tanggal 3 Januari 2025 ya. Masih belum bisa tembus. Ya, kita tunggu aja seperti apa nanti ke depan. Oke, hari ini saya akan bahas satu pertanyaan yang cukup menarik ini dari Kak Lupi ya. Pak mau tanya, tolong dikoreksi. Emiten batubara ini setahu saya sahamnya bukan untuk di hold jangka panjang ya. Karena emiten ini cyclical. Jadi naik turunnya cukup tinggi. Apalagi sekarang tren bergeser ke energi terbarukan. Jadi untuk amannya hold 2-5 tahun saja. Kalau untuk dana pensiun, apakah tidak sebaiknya blue chip Big Bang? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali bagi dividen investor seperti kita. Nah, ini di pertanyaan ini dilontarkan untuk video yang pada waktu itu mereview Adaro, PTBA, BSSR. Ini saya upload atau saya review kayaknya 11 hari yang lalu lah kira-kira ya. Nah oke, kita akan coba bahas. Yang pertama terkait konsep dulu. Ini masing-masing orang tentu berbeda. Jadi pertama mengenai konsep investasi atau konsep bisnis. Jadi, namanya investasi atau bisnis ini itu menurut saya, buat saya pribadi. Oke, jadi secara konsep investasi atau konsep bisnis, ini itu bukan ilmu matematis. Jadi, saya menganggap bisnis itu bukan ilmu matematis, tapi ilmu sosial. Kalau ilmu matematis, ini itu ada jawaban salah benar. Nah, kalau ilmu sosial seolah-olah nih ya, tidak ada jawaban salah benar. Tetapi jawabannya adalah ini, maksudnya gini, manage resiko. Oke, pertama ini dulu. Bahwa investasi itu bagi saya itu ilmu yang tidak ada salah benarnya, tapi adalah ilmu untuk memanage risiko. Itu sama kayak konsep bisnis. Bisnis itu nggak ada salah benar. Anda mau buka bisnis di perumahan sama buka bisnis di ruko pinggir jalan, itu semuanya dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Benar aja. Kenapa? Karena ketika bisnis di perumahan, risiko yang di-manage itu adalah risiko misalnya investasinya. Maka hasilnya dari situ mungkin saja salesnya atau jualannya tidak begitu besar. Itu kalau di bisnis perumahan. Maksudnya dia buka toko tapi di perumahan. Tapi kalau dia buka toko di pinggir jalan besar, peluang penjualannya pasti bagus. Bisa jadi lebih bagus daripada di perumahan peluangnya. Cuma risikonya pasti besar dari sisi investasi. Kalau gagal berarti investasi atau ruginya juga besar. Artinya apa? Mau buka di dalam perumahan, mau buka di pinggir jalan, itu sama-sama benar. Jadi nggak ada yang salah. Nah, sekarang konsep investasi atau kita nabung saham itu juga sama. Bahwa hari ini ketika kita putuskan per bulan kita ambil di emiten batubara, benar salahnya itu tergantung risiko yang diambil. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Bahwa karena emiten ini cyclical, jadi naik turunnya cukup tinggi, apalagi sekarang tren bergeser ke energi terbarukan. Jadi untuk amannya hold 2 atau 5 tahun saja. Nah, ini sebenarnya matematis. Sebenarnya di hold 2-5 tahun juga nggak aman. Karena kita nggak tahu amannya itu kapan, kita nggak ada yang tahu. Maka ini tidak bisa disimpulkan dalam satu kesimpulan saja. Gitu, teman-teman. Nah, edukasi atau sharing saya di skema pensiun ini hanya sebagai gambaran bahwa ketika Anda mendapatkan bagi dividen 12% per tahun, ini kan nggak harus dividen ya. Yield atas capital gain pun sebenarnya sama. Artinya gini, kalau ada capital gain Anda harus jual. Tapi setiap tahun minimum portofolio Anda itu harus menghasilkan 12%. Mau dari dividen kayak, mau dari capital gain kayak, pokoknya 12% setiap tahun. Minimum itu. Supaya apa? Supaya skema ini, nabung ini selalu dapat yield sebesar 12% per tahun, sehingga nanti di umur
55 tahun pada waktu 25 tahun dari kita sekarang investasi, itu kita akan mendapatkan capital senilai 4,6 miliar ini. Nah, apakah batu bara itu aman untuk di hold sampai puluhan tahun? Kita tidak ada yang tahu. Retail saja seperti Unilever itu nggak aman. Kalau Big Bang gimana, Pak? Pertanyaannya kan begitu. Blue chip Big Bang. Nah, sedang saya kan fokusnya di saham syariah. Saya tidak pegang bank gitu. Sehingga harus ada alternatif dong. Alternatifnya apa? Ya selain bank. Artinya ini nggak ada salah benar. Yang pegang Big Bang bisa jadi menurut mereka benar gitu. Tapi buat saya untuk pegang Big Bang, buat saya berisiko. Risikonya apa? Bukan risiko atas sahamnya, bukan. Tapi risiko lain buat saya. Sehingga sampai hari ini saya putuskan untuk tidak pegang bank atau yang non syariah. Intinya gitu. Artinya di dalam hal ini kita sudah berbeda pandangan dalam titik pickingnya ya, stock pickingnya itu sudah pasti berbeda. Nah, sehingga sekarang alternatifnya apa? Nah, alternatifnya ini. Ketika di sini bilangnya adalah investasi adalah yield. Yield ini sebenarnya tidak harus dividen ya. Ini tulisannya dividen, yes. Untuk menggampangkan saja, kalau Anda tuh beli kemudian nabung terus tutup mata, hasilnya begini. Tapi nggak bisa begitu juga. Namanya investasi itu harus berpikir. Kalau bank ya, itu buat saya kurang kita berpikir gitu loh. Seperti buat saya itu seperti kurang adil aja. Kenapa? Karena kita punya uang besar, merem aja menghasilkan. Seolah-olah begitu. Terlalu gampang. Jadi kayak nggak adil. Buat orang yang tidak punya capital, kasihan. Yang nggak punya modal besar, kasihan. Apalagi dia yang harus nyicil, bayar bunganya, kan gitu ya. Nanti jadi istilahnya apa itu, kemiskinan terstruktur. Kalau tidak pas ya, tidak jelas. Maksudnya tidak bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Saya bukan berarti anti ya terhadap bank, bukan. Saya pakai kok bank itu. Tapi untuk urusan investasi seperti ini, saya putuskan untuk memilih syariah gitu ya. Bagi teman-teman yang memilih bank, ya silakan, nggak masalah. Berbeda itu wajar dan biasa saja ya. Jadi tidak usah terlalu meributkan perbedaan. Itu aman-aman aja. Namanya berbeda biasa. Cuma saya memilih untuk tidak pilih itu. Oke, kita lanjut ya. Terkait dengan batu bara, kita coba misalnya di dua perusahaan ya. Pertama adalah ITMG ini ya. Ya, ITM ya. Ini laporan terakhir 2024. Ini kita bicara masalah pertanyaan tadi, risiko. Trennya bergeser ke energi terbarukan. Nah, kita jawab ini dulu nih. Satu pertanyaan penting, tapi sebenarnya ini panjang ini jawabannya harusnya. Oke, trennya bergeser ke energi terbarukan. Saya setuju. Sangat setuju trennya bergeser ke energi terbarukan. Tapi belum ada yang tahu kapan energi terbarukan itu punya tipping point. Tipping point itu kayak titik keseimbangan, nilai equilibrium ya. Seimbangnya kapan, murahnya kapan, itu kita belum ada yang tahu. Nah, karena itu belum ada yang tahu, maka alternatif buat energi yang murah itu masih ada di batu bara. Sekarang iya akan ada pergerakan dari energi surya ke energi surya zaman dulu dengan energi surya sekarang ya, itu lebih murah sekarang. Ya. Nah, tapi kita belum ada yang tahu itu titiknya kapan. Sehingga yang bisa kita estimasikan adalah, pertama adalah dari sisi penggunaan dulu. Ini ada LCOE namanya ya. Ini kepanjangannya sih Levelized Cost of Electricity ya. Levelized Cost of Electricity itu maksudnya perbandingan cost terhadap sebuah energi listrik yang bisa dihasilkan. Itu perbandingan cost-nya secara indeks, mana yang murah ya, mana yang paling murah, mana yang paling mahal. Oke. Nah, ada coal, ada gas turbin, biomasa, geothermal, hydropower, solar, ini angin, kemudian diesel. Nah, yang warna kuning ini adalah CAPEX. CAPEX itu capital expend. Capital expend berarti istilahnya modal, ya, modal kerjanya dia. Capitalnya untuk coal itu segini, gitu ya. Kemudian gas turbin segini, biomasa segini, dan seterusnya ya.
Ini ada grafik-grafiknya. Artinya makin ke kanan grafiknya makin mahal. Sederhananya begitu. Kemudian yang warna oranye itu OPEX, operational expenditure ya. Jadi ini biaya operasional buat non-production istilahnya kalau OPEX itu ya. Nah, kemudian ada FOH. FOH maksudnya fuel cost. Ini masuknya FOH. CO2 cost atau fuel cost ini masuknya juga di FOH. Factory overhead. Mana yang paling murah kalau ngelihat ini per sekarang ya. Kalau per 2030 bisa jadi begini gitu ya. Kalau per 2050, nah jadi begini 2050. Jadi seolah-olah prediksinya adalah PV atau solar cell itu yang paling murah. Solar PV ya, itu 2050. Nah sekarang kita ngomong sekarang. Sekarang namanya batu bara itu masih jadi alternatif terbaik. Saya bilang terbaik kenapa? Karena pembangkit listrik yang besar-besar sekarang tuh juga masih ada di batu bara. Cina kemarin pas waktu perang dagang dengan Amerika, akhirnya juga mengizinkan lagi pembukaan pembangkit listrik yang baru dengan batu bara. Dan pembangkit listriknya mereka itu bisa 10 kali lipat, bisa 15 kali lipat pembangkit listrik yang ada di Indonesia yang paling besar. Misalnya yang paling besar kita ada di mana ini? Di Cilegon ya. Berapa megawatt itu? Itu di Cina bisa 10 kali lipat atau 15 kali lipat. Saya taunya dari mana? Baca aja baca. Dari siapa? Dari Pak Dahlan Iskan. Nah ini ketemu tulisannya ya. Judulnya Balik Kucing oleh Dahlan Iskan, Senin 21 April 2025. Jadi ini ada ilustrasi pembangkit listrik Tiongkok. Jadi ini seperti kontradiksi keinginan Anda pun keinginan negara maju. Tapi rupanya apa boleh buat, Tiongkok kembali mengizinkan dibangunnya pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Seluruh dunia mengumumkan, termasuk Tiongkok, PLTU lama dipensiunkan lebih awal. Ini dia. Yang dikategorikan kecil di Tiongkok itu adalah 300 megawatt ke bawah. Itu sudah termasuk sangat besar untuk Indonesia. Banyak PLTU di Indonesia yang ukurannya jauh di bawah itu. 100 mega, 50 mega, bahkan 25 mega. Jadi Pak Dahlan ini sangat tahu betul karena beliau itu mantan dirut PLN dulu. PLN banyak perubahan besar di tangan beliau dulu ya. Di Indonesia hanya beberapa saja yang ukuran 600 megawatt, hanya 5 atau 6 yang berukuran 1000, 2 di Batang Jateng, 1 di Cilacap, 2 lagi di Banten. Di Tiongkok mayoritas PLTU berukuran 1000 megawatt, sangat efisien, jauh lebih bersih polusi. Kalau Anda lewat tol di Cirebon ke Semarang, tengoklah ke kiri, terlihat 2 PLTU di sisi kiri jalan di Batang. Dua-duanya berukuran 1000 megawatt. Indonesia jauh mengumumkan moratorium. Kenapa Tiongkok membatalkan mengizinkan PLTU berdasarkan kenapa Tiongkok balik kucing? Dugaan saya itu terkait dengan perang dagang dengan Amerika. Akibat perang itu Tiongkok berpikir keras bagaimana agar pabrik-pabrik di sana bisa lebih efisien. Lalu harga jual produk pabrik-pabrik itu sudah sangat murah, bisa lebih murah lagi. Salah satu caranya adalah menyediakan energi yang lebih murah. Anda sudah tahu harga listrik paling murah adalah yang diproduksi dengan bahan bakar batu bara. Yang paling mahal adalah yang diproduksi lewat biomasa, energi terbarukan, minyak solar, dan gas. Memang listrik dari solar cell hanya sedikit lebih mahal. Tapi solar cell yang tanpa baterai, begitu pakai baterai bisa lebih 2 kali lipat mahal daripada batu bara. Padahal tanpa baterai, solar cell itu justru menyulitkan PLN. Solar cell hanya menyediakan listrik siang hari, padahal PLN lebih perlu listrik petang dan malam hari antara pukul 17 sampai 22. Listrik tenaga air dan panas bumi memang murah, demikian juga dengan nuklir, tapi investasi pembangunan jauh lebih tinggi. Maka Tiongkok memutuskan mengizinkan kembali PLTU batu bara. Syaratnya harus lebih bersih polusi, lebih bersih 5-10% dari PLTU lama gitu. Nah, ini adalah salah satu highlightnya adalah yang tadi murah. Nah, zaman sekarang kondisi murah itu sangat powerful sekali. Nah, selama batu bara itu masih seperti ini, saya nggak tahu ya, 5, 10, 15 tahun lagi apakah itu akan kecapai murahnya. Kalau teknologi oke lah, saya yakin teknologi itu bahkan mungkin akan jauh lebih murah lagi yang ngomong AI misalnya, teknologi apapun itu. Tapi kalau ngomong energi itu dari zaman dulu itu sudah banyak yang memikirkan sebenarnya dari zaman dulu.
Nah, kita lihat di misalnya PTBA. PTBA itu sudah berdiri dari tahun misalnya ya, ini 2003, ini sudah pernah bagi dividen. 2003 sampai 2025 dia bagi dividen. 2024 dia bagi dividen. Berarti sudah 21 tahun dia bagi dividen. Oke ya, 21 tahun. Kemudian Indo Tambang Megaraya ITMG ya, ini juga sudah bagi dividen tahun 2008 sampai sekarang dia bagi dividen di tahun 2025. Berarti sudah 17 tahun bagi dividennya. Lah, cadangannya sendiri seberapa ITMG? Nah, kita lihat ITMG cadangannya 354 juta ton. Kalau produksi dia itu 10-20 juta ton per tahun, maka masih ada 17 tahun lagi. Apakah kalau kita nabung saham kemudian tutup mata, ngelihat harganya, ngelihat kondisinya? Harusnya ya enggak, jangan tutup mata. Itu kan hanya, ini kan sekali lagi ini tuh namanya manipulasi pikiran. Ini tuh supaya kita yakin. Saya sudah sampaikan sebelumnya ya, di video sebelumnya saya pernah nyampein. Ini adalah cara memanipulasi kita, diri kita sendiri, supaya kita itu yakin apa yang kita lakukan itu punya prospek ke depan apa enggak. Vision supaya lebih jelas itu harus diproyeksikan. Cara memproyeksikan vision bahwa 12% ini gede loh setahun. Apa efeknya 12% ini selama 25 tahun? Bagaimana? Nah, ini efeknya. Tahun pertama, 5 tahun pertama cuma 2,3 juta. Selama 25 tahun jadi 46 juta dividen yang kita terima per bulan. Dengan nabung 2 juta per bulan. Artinya apa? Ini untuk memotivasi kita supaya kita itu yakin. Tapi setiap tahun wajib hukumnya untuk mereview perusahaan itu. Wajib hukumnya. Tidak bisa tutup mata, nabung, jebret, selesai. Nggak bisa. Sekelas Unilever pun kita nggak bisa tutup mata. Nggak bisa. Gitu. Itu adalah ITMG. PTBA tambah ngeri lagi. Cadangannya 2,9 miliar ton. Ya, 2.900 juta ton. Sorry. Belum lagi. Nah, ITMG itu masih ada sumber daya. Sumber dayanya ada 2.100 juta ton atau 2,1 miliar ton. Ini kalau kita anggap 50% aja yang bisa jadi cadangan, artinya yang ekonomis 50% aja. Berarti sekitar 1.050 juta ton. Dibagi 20 itu 20 juta ton per tahun, berarti sekitar 52 tahun lagi baru habis. Sehingga kalau kita cuma butuh 25 tahun, harusnya secara matematis itu masih memungkinkan. Tapi terus terang ya, kita itu investasi setahun, 2 tahun, 3 tahun aja sudah pasti itu. Kalau misalnya, apalagi kalau floating profit ya, floating profit misalnya 50% atau 70% gitu, udah pasti gatel pengen jual. Dan investasi di satu emiten terus-terusan itu tidak selalu efektif dan efisien, tidak selalu, karena tiap tahun itu isunya berbeda-beda. Dulu tahun-tahun yang lama ya, saya mulai 2015. Sebelum 2021-22 lah. 22 ya 22 lah ya. 22, 21, 23 kalau nggak salah tuh. Saya lupa. Itu nggak ada namanya Konglo. Dulu adanya cuma bandarmonologi gitu ya. Technical, fundamental. Sekarang ada apa namanya sebutannya? Konglo. Aduh, apa namanya itu sebutannya? Yang konglomerasi itu loh. Yang saham-saham Konglo. Pani, kemudian brand, kemudian TPIA, Chandra Asri, kemudian yang aneh-aneh itu loh, yang pernya bisa sampai 300, 250 tapi masih tetap naik, yang secara hitungan matematis nggak masuk akal tapi tetap naik, yang kayak gitu-gitu loh. Ya apapun yang ada reasoning di belakangnya, kalau kita investasi kemudian tahun ini dia nggak memberikan bagi hasil, imbal hasil, buat saya itu nggak masuk di prinsip saya, di otak saya itu nggak masuk gitu. Jadi investasinya harus yang paling tidak menghasilkan, ada garansi. Salah satu garansinya apa? Bagi dividen. Itu cara paling mudah menilai sebuah perusahaan itu menghargai investor atau tidak. Sebuah manajemen itu menghargai investor atau tidak. Salah satunya adalah dengan dividen. Kalau dia sudah publish. Kalau perusahaan yang private mau bagi dividen kayak mau nggak bagi dividen kayak, karena itu private, yang punya itu hanya 1-2 segelintir orang saja,
yang dia bisa menentukan juga sendiri, itu terserah. Tapi kalau sudah publik, ya, publik itu selalu jualannya ke kita, mereka-mereka itu jualannya ke kita selalu lebih mahal daripada orang yang memiliki aslinya. Kayak Goto. Goto itu nilai bukunya cuma Rp1. Dijual ke kita pada waktu pertama kali listing Goto itu kalau nggak salah 400 berapa. Nih lihat ya Goto. Nih 440-an lah, 400 ya, sekitaran sini. Ini harga aslinya berapa di buku di bukunya dia? 1. Berarti dia menjual 440 kali lebih mahal daripada nilai buku yang ada di dia sendiri. Misalnya Mas William ini ya kan punya 12,5 miliar lembar saham. Kalau harganya 400 pada waktu listing kali 12.500 gini ya. Artinya dia harusnya mengeluarkan uang itu 5 triliun kan, seolah-olah gitu ya. 5,5 triliun kan. Kalau beli di pasar maksudnya. Apakah aslinya dia mengeluarkan 5 triliun? Enggak. Makanya orang yang kaya makin kaya dengan cara listing itu ya seperti ini. Aslinya kalaupun dia mengeluarkan cuma misalnya 5 miliar, ya nggak masalah. Pada waktu memulai Goto itu modalnya dia cuma 5 miliar, nggak masalah. Tapi setelah dibukukan, ada begini, ada begitu, terus dijual ke masyarakat dengan angka 400 kali lipat lebih mahal daripada yang dia catatkan di situ. Boleh nggak? Boleh, silahkan aja kan begitu. Tapi masyarakat mau beli atau tidak kan tergantung kita sebenarnya. Supaya clear nih saya carikan ya. Ini prospektus Goto di tahun 2022. Nih ya, sebanyak-banyaknya 40 miliar 600 ini sekian seri A seluruhnya merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portable emiten dengan nilai nominal Rp1 per saham yang mewakili sebesar 3,4% dari modal di store dan seterusnya bla 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 akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga 338 setiap saham. Jumlah seluruh penerima saham adalah 13 triliun sehubungan dengan bla 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 segala macam. Ya, udah jelas nih. Ada kata-kata Rp1 ditawarkan 338. Jadi harga yang kita beli 330 kali lebih mahal dari yang owner pegang. Ini yang dipegang-pegang oleh owner nih, SV, GIF, FV, Sam Treasury, William Tanuwijaya, Andri Sulistyo, Melisa, semuanya ini ya. Itu. Yang kita beli itu 338 kali. Dan banyak yang beli. Saya itu pada waktu IPO-nya Goto itu cuma senyum-senyum lihat teman-teman saya itu pada beli. Masukin pesan 100 sekian juta, 100 juta. Buset dah ya Allah. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena kalau misalnya saya salah, ternyata harganya naik tinggi, saya salah kalau saya ngomong. Terus akhirnya apa? Ya semua balik ke harga fundamental. Bahkan kemarin pernah tembus mau 50 gitu. Dan sekarang naik turunnya ini saya nggak tahu sih sebabnya apa. Tapi prinsipnya saya nggak pegang saham-saham yang seperti ini. Buat saya agak buang-buang waktu gitu. Saya pegang seperti ini. Jadi saya perlu memikirkan yang lain gitu ya. Nah sehingga tadi ngomong emiten batubara tadi. Kalau dia punya misalnya 68 tahun nih cadangan batubaranya, PTBA. Ini cadangan ya. Berarti cadangan itu yang efisien, yang bisa ditambang, yang secara ekonomis sudah oke. Yang belum secara ekonomis belum oke itu adalah sumber daya. Itu yang 5,7 miliar. Jadi ini belum terbukti ini bisa ditambang atau tidak. Misalnya ini di dalam kedalaman bumi misalnya 30 km gitu. Bisa sih ditambang tapi jadinya nggak efisien, bisa jadi kan begitu. Makanya yang kita hitung adalah cadangan saja. Buat perusahaan-perusahaan yang lain untuk batu bara yang lain, itu yang menurut saya wajib untuk mencantumkan ini gitu. Supaya kita sebagai investor-investor ini bisa tahu. Ada yang cadangan batu baranya misalnya 10 tahun ada, 5 tahun ada, yang tercatat baru 2 tahun, 3 tahun ada. Ada yang nggak mencatatkan ada. Yang males-males misalnya nggak mencatatkan, nggak mengupdate ada. Tapi belum tentu habis. Ada.
belum tentu habis tapi gitu. Sehingga kita bisa proyeksikan, oke, kalau PTBA masih kuat misalnya sampai 68 tahun, kira-kira energi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dahlan, energi ini kira-kira nanti akan kalah kapan ya? Oke, bakalan kalah nih dari solar cell. Kira-kira solar cell ini butuh area seberapa ya untuk menghasilkan seperti yang dihasilkan batu bara? Kalau di Jawa kira-kira solar cell digelar di mana ya? Misalnya gitu. Akhirnya kita punya pikiran-pikiran yang bisa kita uji. Nah, sembari menguji pikiran-pikiran kita itu, kalau 5 tahun kira-kira, 10 tahun kira-kira, ini tuh ujiannya ini tuh belum tentu valid, maka sebenarnya kalau kita masuk 1-2 tahun di tambang batu bara, sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Karena tadi saya contohkan dua, jadi saya coba lihat dari dua PTBA sama ITMG ya. Contoh misalnya, harga sekarang 2.790. Potensi dividennya berapa? Nah, kita hitung nih. Karena dia bulan kemarin, bulan ini belum bagi, jadi baru RUPS itu PTBA kalau nggak salah di bulan Juni ya, tanggal 12. Dengan EPS 443, dividen payout ratio kita estimasi 75%. Ini bisa jadi salah, bisa jadi benar ya. Kalau 100% gimana Bang? Ya berarti berubah. Yieldnya itu sebesar 11,9% di posisi sekarang. Jadi kalau kita beli sekarang, nanti pas waktu bagi dividen, kemungkinan dia akan bagi rasionya itu akan kira-kira 11,9%. Artinya dalam kurun waktu sekian bulan, pas waktu bagi dividen taruhlah bulan Juni, kan berarti bulan kan, dia sudah bisa menghasilkan portofolio kita 11%. Kita beli sekarang misalnya, dia menghasilkan 11% misalnya, cepret 11%. Kita anggap sebagai itu sebulan apa setahun? Harusnya setahun kan, karena target kita di sini tadi kan setahun kan, 11 tadi kan. Jadi kalau kita nabung sekarang jebret dapat 11, anggapannya uang yang kita masukkan sekarang itu sudah menghasilkan 11 tahun. Sudah menghasilkan 11%. Sudah tidak ada PR lagi sebenarnya di tahun ini buat uang ini. Karena target kita cuma 11. Ini taruhlah 11 ya. Maka kalau kita nanti di setelah bulan Juli misalnya, Agustus, September misalnya, dia floating loss atau floating profit kita ambil, kemudian masukin lagi ke saham perusahaan yang lain yang juga bagi dividen 3 bulan lagi, 2 bulan lagi misalnya menghasilkan 11%. Uang yang tadi sebenarnya sudah nggak ada PR, orang dia udah bisa menghasilkan 11% dengan syarat tidak cut loss gitu ya. Dengan syarat tidak cut loss. Sehingga ketika tadi dipindahkan ngasilin lagi, bisa jadi di sini bukan 11, maka bisa jadi 21 misalnya. Terus gitu aja kita gulung balik sana balik sini, gulung aja terus. Konsepnya begitu. Ini daging ini, ilmu ini mahal maksud saya. Yang saya sampaikan ini sebenarnya kalau tahu konsepnya itu mahal teman-teman. Saya bagi gratis saja. Saya anggap teman-teman udah dewasa lah gitu. Tapi apa yang saya sampaikan belum tentu semuanya benar. Tolong diuji, silahkan diuji. Nah, cara ngujinya benar seperti yang Kak Lupi tadi sampaikan. Dengan cara bertanya, boleh ditanyakan, boleh diuji, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Dan kalau ada perbedaan itu wajar. Namanya beda itu wajar, nggak masalah. Jadi apakah ini pertanyaan sebenarnya benar? Benar. Dan boleh nggak kalau ini di hold 2-3 tahun? Boleh sekali. Boleh nggak di hold 5 tahun? Boleh sekali. Tapi resikonya masing-masing. Jadi tidak ada pertanyaan itu benar salah. Jawabannya benar salah. Tidak. Tapi sebenarnya ini loh, ilmu sosial. Jadi semuanya benar. Tapi resikonya ini loh. Kalau hanya setahun benar. Tapi resikonya ini loh. Kamu bisa dapat kena trap loh. Dividen trap. Tapi kalau pegang 3 tahun, risikonya begini loh. Nanti ketinggalan misalnya. Tapi kalau pegang 10 tahun, risikonya begini loh. Energinya nanti bisa digantikan dengan yang lebih murah. Perusahaannya kemungkinan tutup. Itu juga risiko. Gitu. Konsepnya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini nggak fix. Bukan matematis. Jika maka bukan. Tapi ini profiling risiko. Saya menghindari atau mengurangi risiko dengan cara apa? Garansi dividen. Karena uang yang saya masukkan ke emiten tertentu, setelah paling tidak 80% estimasi saya itu benar,
Artinya saya tinggal memanage 20%-nya lagi. Yang 80% itu seolah-olah saya meremin aja itu sudah menghasilkan paling tidak 80%. 20%-nya salah, itu saya ambil dari yang lain. Karena ini perjalanan panjang, maka saya perlu memanipulasi otak saya. Dengan cara bagaimana saya manipulasinya? Pakai simulasi ini. Oh iya ya, ternyata 11% itu gede ya kalau seperti ini ya. Gitu loh. Karena banyak orang yang menganggap 11% itu kecil. Pengennya hari ini modal 10 juta, bulan depan jadi 50 juta dari saham. Banyak yang seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Nomor satunya bagaimana bang? Nomor satunya apa? Kan pengen kan kalau tahu nomor satu terus dia langsung beli gitu kan. Nggak pakai riset. Itu judi teman-teman kalau kayak gitu tuh. Anda harus tetap riset. Walaupun itu nomor satu di list saya, tetap Anda harus riset. Wajib untuk melakukan riset sendiri. Kalau nggak tahu apa yang dibeli itu judi namanya. Jadi emosi saya ini, aduh. Enggak. Bercanda ya. Tapi benar ya, kalau beli sesuatu harus diriset. Jangan, oh kata si A beli. Beli. Enggak begitu. Enggak boleh begitu. Harus riset sendiri. Supaya nggak goror ya. Nggak cap cip cup. Itu aja dari saya, ngelantur kemana-mana malam ini. Semoga bermanfaat. Kalau bosen ya nggak terserah lah, mau di skip silakan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan, tetap semangat. Semoga kita bisa pensiun dengan mendapatkan bagi hasil atau passive income yang bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita di masa depan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.